Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala ali baiti sadatil a'lam wa ashabil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa aula ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bittaqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidah, jemaah Masjid Abu Hurairah Pulau Lawe, kampung kene, kampung kene, Pulau Lawe, alhamdulillah, Pulau Lawe, desa Kemang Indah. Itu kan yang tadi. Nyala lama mana nak kami itu salah. Desa Kemang Indah, Tambang. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, masjid ini sudah indah. Dulu kami hujan nih. Alhamdulillah ya kalau tidak hujan. Lo hujan tadi? Alhamdulillah ada alu. Atau dua. Mudah-mudahan hujan membawa manfaat dan membawa barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini dapat menambah pahala bagi kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang salawat dan salam kepadanya adalah sebagai ladang pahala dan doa yang segera dikabulkannya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah pasti berselawat kepadanya 10 kali. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salawat Allah untuk hambanya adalah ampunan dan rahmatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita ngulang-ngulang kaji. Dia tidak ada kaji bau dong. Yang kaji-kaji bau jarang asli. Di kaji-kaji lama diulang-ulang kembali. Karena memang awak kodok lupa oleh kodok takanan.
Kalau nak percaya, apa nak bahas dulu. Nah, siapa tak kanang? Kalau lupa sudah, jadi nak apa dia ulang dia. Apa tema Muhammad? Kalau lupa itu tema mah, betul dua ibu. Di saat harus berbeda. Kan ya? Ketika harus berbeda. Subhanallah, Allah sudah jadikan ilmu hamba-hambanya ini terbatas. Dan dialah yang mengetahui tanpa batas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menguasai ilmu Allah itu kecuali sedikit yang dia kehendaki. Dan di antara yang sedikit itu, itulah yang diturunkannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah merupakan sunnatullah pula bahwa ilmu tentang agama ini satu-satunya manusia yang menguasai semuanya tanpa satu pun kekurangan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau sudah ingatkan bahwasanya sepeninggalnya kita pasti berselisih paham. Salah roh? Iya ni ndak. Kalau encon nama nang cono-cono dak cayom pan. Kalau dak cayom sabuin aja wak apa namanya? Wak diskusikan. Kalau ibadah dalil ke di situ. Dan kan jawab lo dengan dalil. Ini ceramah kini maknya Buya fulan payahnya. Dahulu ngaji dak jangan tanya doang dalilnya. Kini lah binonyong dalil ke awak wasabuin dalil tanya le sahihnya atau ndaknya. Jadi ma'asyal kiram, Nabi katakan fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup setelahku di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Sahih? Pasti melihat. Apa sebab perselisihan itu terjadi? Di zaman Nabi semuanya selesai karena Nabi menguasai semua ilmu dan apa yang dikatakannya tidak ada yang bisa membantahnya karena Allah berikan kepadanya al-ismah, yaitu maksum, terjaga dari kesalahan. Karena ilmunya tentang Islam itu sempurna. Sebagaimana dia menguasai bahasa Arab sempurna, maka beliau menguasai ilmu keislaman sempurna. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ. Ini kalau tidak paham sampai di situ nulang lihat, ini tidak apa sih. Itunya lah jadi rai kaji malam. Nah, paham sampai di situ? Paham? Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang ditanyakan kepadanya dan dijawabnya pasti jawabannya benar. Tidak ada salah. Ada Nabi salah jawab. Ceramah bulan kau suagi bulan su lain lunya. Ada Nabi salah? Tidak kan? Sebab Nabi itu
dibimbing Allah dengan wahyu. Ada wahyu salah? Hah? Ni orang Syiah lainnya. Seharusnya jadi Nabi tu ahlinya. Jibril salah ben pertama. Dan sudah itu caklah langsung mangnya tawin jalannya. Asa jadi itu. Asa jadi itu. Jibril salah ben wahyu sudah itu tawin jalannya. Asa. Kecuali agama ndak asa. Nah, itu agama Syiah tu ndak asa. Kalau ndak asa, kalau ndak asa, nah betul tuan kalau nikah ndak asa ni wasaksi, artinya batal dia, kan batal dia. Nah, kalau batal ndak asa, kalau batal ndak asa, maka jenis kuitnya ndak asa tu. Ni kan ada dulu nanti apa-apa ke. Nanti tak gua-gui kan. Syiah itu mantuk agama gininya. Sah? Ya kan? Satu-satunya yang bela Islam Syiah itu gininya. La ilaha illallah. Islam mana? Islam mana? Islam nanda asa. Islam nanda asa. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya wajib belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampai mana saja kau? Dah, Syiah kita sampai kudian aja nya. Iya dia perlu tuan-tuan pada dele. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh jawabannya tentang pertanyaan umat pasti benar. Apa sebab? Ilmunya sempurna. Sempurna dinyo nawo sodo. Jelas? Jelas di situ? Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tentu dari Imam Syafi'inya tidak jawab biasa. Tapi mazhab itu Syafi'i dia. Ini Syafi'i mazhab. Tidak dia Ahlussunnah. Ada orang lucu ini. Ahlussunnah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i. Jadi itu akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Tarekat mesti Naqsabandi. Itu Syatari mana tak? Qadiri mana tak? Itu kan tetap hapur. Agama tak apa-apa. Kalau gitu enggak. Awak akidahnya Nabi. Fikihnya Nabi. Tak boleh. Tasawufnya Nabi. Tarekat Nabi. Salah loh. Kalau tarekat Nabi salah. Ada tarekat Nabi yang salah. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Kalau lain mungkin lain. Nah, tidak mau kata tarekat pada dia. Tarekat itu syarat tariqah. Suluk itu sulukan. Salaka tariqan. Siapa yang suluk melalui tarekat? Allah musta'an. Ma'asyirul kiram yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adraktu katsiran min ahli ilmi bis sunan. Saya bertemu dengan banyak ahli ilmu tentang sunnah. Sunnah siapa maksudnya? Sunnah Nabi atau sunnah Syafi'i? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabun sahang-sahang dan bossu di Imam Syafi'i itu ahli sunnah. Sabun juga. Dan makruf juga dari Pulau Rawi ya. Inyo baguru jo Imam Malik. Kata Imam Maliknya Imam mazhab Maliki. Kan ada ompek mazhab fikih yang paling terkenal. Sah? Lihat apa lah? Mazhab Abu Hanifah atau Hanafi. Sudah itu mazhab
Nah, Imam Malik atau mazhab Maliki. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i. Syafi'i apa langsung ya? Menuang tak ada. Alhamdulillah. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan mazhab Hambali. Baik. Imam Asy-Syafi'i bersua dengan Imam Malik. Bahkan berguru kepadanya. Imam Malik tu kalau beliau guru kayaknya ya, lah sudah baca kitabnya, boleh berguru kayaknya. Al-Muwatta. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah datang kayaknya, tak mula-mula ni mau dibuat dah. Harus orang baca dulu kitab dan Al-Muwatta, baru datang ke majlis ni. Kalau sampai dan syaratkan cerita itu ke tuan-tuan, lihat mau tuan-tuannya. Hah? Dan cahayu ke datang ke asal ni. Jadi kaum muslimin. Apapun Imam Syafi'i, buya kitab tu tak ada baca aja lapal dek dan nyonya, maknya. Iya lapal deh. Tak lama lapal deh dah sebelum batu hadis tu lebih kurang pemboleh ini, betul? Pemboleh ya. Dia apal deh Imam Syafi'i. Pemboleh dia sebelum batu hadis. Awak itu pemboleh jam lupa sadur lah. Melupa capek. Mau apa lebih. Akhirnya kagum lah Imam Malik. Lalu lupa namanya nak cari itulah. Imam Syafi'i lah pun. Sudah itu suara belajar ditemukannya pula Imam Syafi'i paling fasih bahasanya. Dan dia jadi juru baca pula di majlis Imam Malik. Nah, maksudnya Imam Malik sah? Karena dia bilang saya bersua dengan banyak ahlul ilmi bis sunan, ulama yang ahli sunnah, yang mengetahui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Juga beliau bertemu dengan Imam siapa lagi? Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hambali. Yang kata Imam Abu Zur'ah tentang Imam Ahmad, Abu Zur'ah apa? Imam hadis lah. Berkata kepada Abdullah anak Imam Ahmad, hadithun la ya'rifuhu abuka falaysa bihadis. Kalau ada hadis tak tentu ada yang tak hadis seluruhnya. Iya, saking banyaknya dan kuatnya hafalan Imam Ahmad penguasaannya. Tapi tetap juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang dia katakan nanti. Beliau juga bertemu dengan Imam Al-Humaydi, Sufyan ibn Uyainah, imam ahli hadis di Makkah dan Madinah. Imam Sodoya tambah leh. Kalau juga lah, subhanallah, mama tuan labo bertemu dengan Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, wafat 178. Itu imam hadis pula di Kufah. Bertemu pula dengan Abdurrahman ibn Mahdi, yang menjadi penyebab beliau menulis kitab yang fenomenal, yang sangat viral, yang sampai hari ini tidak ada yang menandingi. Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah menjadi pondasi utama ilmu usul fikih sekaligus ilmu usulul hadis. Ya, dasar-dasar ilmu fikih dan dasar-dasar ilmu hadis. Tak cahaya empat ni. Allah tengok kita. Alun. Kalau nak fahamnya sekian, ada videonya maknanya. Ada videonya tentang syarah kitab Risalah Imam Syafi'i. Siapa mensyarah? Siapa dia? Ya tak benar tu dia. Subhanallah. Apa cara? Ragunya lah putih air pergi jawab, ragunya ke awak bu. Dia muih pulanya. Terus ngapa dia tak mensyarah tu? Jadinya lah mana suruh cuba ditranskripkan ya, dan video tu jadilah buku usuknya, dan namanya syarah kitab Risalah Imam Dasman bin, namanya begini bodoh. Tapi jalan lah, suruhnya dulu Imam Malik muridnya mencatat ilmu, Imam Syafi'i muridnya mencatat
ilmu tiba di pemdasman la ada mungkin namura Allah musta'an ala kulli hal. Tempat waso dan pensiun dulu contoh ceramah, tempat waso dan nulis soalnya. Ya, ke terakhir ceramah juga ya. Nah, aduh jule, nah can nulis buku contoh nah. Mau buku dah ada di Arab sana. Lah, aziz ya. Kalau kumpulkan video dia itu nah dengan Usama. Itu waso. Kalau dia nak sampai nulis, boleh kan nulis. Baik sebelum subuh, pulangnya udah malam. Tu sampai nulis dulu lah. Tahu lah dia nulis ni. Tahu lah pergi ke ladang sudah itu dulu lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemana mencoba pulang teman? Malam tadi kan boleh lewat sampai rumah kan? Iya. Jangan sebelum subuh lah. Ala kulli hal. Tapi kalau lah pensiun ngaji so, dah ada kajian lah, insyaallah. Bisa sudah maghrib. Ya sudah isya sampai jam 2 kan lumayan sampai jam kan. Nah, tapi entahlah kalau Allah tahu sudah isya. Ala kulli kaum muslim bertemu pula beliau dengan Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ada lah banyak lah sih. Muslim ibn Khalid Az-Zinji, faqih Makkah, ulama fikihnya Makkah pada masanya. Itulah guru fikih pertama Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bertemu dengan Ishaq ibn Rahuyah, ulama besar hadis setaraf dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mengatakan, "Ma abara ilaina nahra Khurasan afqahu min Ishaq." Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad ini yang lebih faqih daripada Ishaq. Yang sampai saudara banyak wano sih. Dari sampai ke ujung kan. Pokoknya beliau bertemu dengan ulama-ulama sunnah besar-besar. Tapi beliau mengatakan, "Wa ma a'lamu ahadan yuhitu bi jami'is sunan." Saya tidak tahu seorang pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Walaupun Imam Ahmad. Apalagi Pak Amir. Paham tak? Kan tak temo pada dia. Lama panuang. Pada wasu ya nan tantu sodo sunnah deh. Pada wasu. Lain? Siapa? Beda sebut dah ya. Kau biar muka ke tak nuai. Tak nuai nang aku dah. Tak nuai nang aku dah. Tu memang buat tu. Nah. Imam Asy-Syafi'i tak baik tu ke Imam Malik dia lah. Tak baik ke Imam Ahmad. Masa ajiban ke Dasman? Nyapa lagi sunan sada? Nya haruslah apal sunnah tu. Tentu maksudnya apal sodor. Nah. Ada saja yang luput dari seseorang. Buktinya apa? Kesedahnya imam yang 4 itu. Kesemuanya. Imam yang 4 itu. Siapa nafik saudara? Jawablah. Aku mana? Takut salah jawab. Alhamdulillah. Kan pasti tidak. Apa bukti? Entah tapi mah. Tidak mereka ada pengikut. Sependapat mereka semua. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Asy-Syafi'i ketika salat subuh, siapa nama kunut? Syafi'i. Ahmad? Enggak, tuan-tuan lebar kunutnya. Siapa iyo tahu enggak ke bahaya wano, enggak kan masalah lebar kunutnya. Apa enggak?
Kalau berontak ke Imam Syafi'i nampak. Tak boleh tinggal di Indonesia nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sah? Berarti tak sama saudara pendapat kan? Sama saudara pendapat tak? Angguk je lah ya. Kan tidak lah je. Lain orang tak dah. Nah. Payah orang minta angguk aja. Tidak sependapat. Kalau zaman Nabi, ada tak perbedaan macam itu? Ya musajid itu kunut, musajid kan tak? Ada tak? Apa dia tak? Apa dia tak? Nyobu ya sarang. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti ada yang melakukan terbelah sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam, ditanyakan ke beliau. Kalau kata beliau tawinlah, berarti beliau itu kedua. Sah? Tapi kalau beliau bilang enggak, seharusnya seperti ini. Ya, ada contohnya? Ada contoh non disolang dek Nabi? Manang-manang tak joleh nerawang kosong pan ada banyak contohnya. Nak contoh non salah atau contoh non batu non kena wangi dek Nabi non tak kena wangi. Nak kena wangi lalu ya. Jadi itu bawa buat non tak kena wangi. Pernah dalam suatu perjuangan jihad, salah seorang sahabat terluka di kepalanya. Luka di palu. Dan itu musim dingin. Ditakdirkan pula oleh Allah Ta'ala wajib lo mandi subuh. Mandi subuh ni musim dingin lewat dah. Woi dah lewat dah. Ya si pangit selagi tak tantu tuan dingin tu dah. Coba lah esok malam dia putar nah, dia jauh kita tinggi lalu di puncak apa nama? Puncak Lawang dia. Sajua. Tu mandi subuh. Jadi inyo luka pono. Sudah itu wajib mandi. Dia apa kah? Bobi ni peparang. Woi. Bobi ni peparang. Si payah jawab. Tak ada bobi ni dah. Tapi mimpi naik petabang. Tak ya tentu naik petabang. Alhamdulillah. Sangka di bawah umur saudara. Akhirnya bertanya kepada kawan-kawannya. Boleh tak mandi noangnya? Dan luka, beko tak bahaya. Akhirnya berani bapak tu aja. Sahabat tu, ada isyarat yang namanya junub mesti mandi. Kan ada macam itu gawak kan? Kan ada macam itu. Ada isyarat aja. Kalau tak ada sunnah aja dia. Tak pikuk salap aja dia. Wah, kau harus ceninya. Jadi itu masalah. Akhirnya karena itu kawan-kawannya buik sodo, ya akhirnya mandinya mati. Maka Nabi sampai ke Nabi kisah itu. Lalu kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Allah membunuh mereka. Halla sa'alu izlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang berilmu? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tuan-tuan bertanya ke orang qadai tentang agama ngaji, tentu tahu enggak ngaji dah. Yang ke orang qadai tanya, woi ke orang qadai apa kena tanya? Bapa cair main domino, itu tentu deh lu. Bapa corong apa banyak utang, tentu deh. Kan ya? Bapa corong beli kopi,
Tetap kembali saciknya tapi tuyung tahu kopi setengah penuh ayunya. Tapi kalau kajian tanya kau ada pasti kacau dia. Jalan ya. Jangan tanya kau orang pasal semua tahu tuan-tuannya yu angek je tak apa yu angek dah. Fahamnya tak? Bapa caranya kan lalu aja je. Kan iya dipaksa jadi tu, orang nak lalu. Yu angek tu lalu, beda orang lalu sudah. Pasal tak yu angek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bapa caranya kan dapat lalu. Orang pasal. Makanya ilmu itu tanya kepada yang mengaji. Bukan juga kepada orang-orang yang ya apa namanya bersemedi. Ya menyendiri sudah itu tiba-tiba dapat ilmu. Tak ilmu dulu ilmu tu. Karena dapat ilmu kasab lo ni nama. Ilmu ulu kasok. Tahu ulu kasok ya? Puncak kompe. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tak tahu? Berarti Nabi mengatakan dosa besar bagi yang berfatwa tanpa ilmu. Bahkan Nabi bebankan dosanya kepada mereka. Karena sesungguhnya berfatwa sesat menyesatkan itu adalah dosa besar. Makanya itu sebabnya bid'ah itu dilarang. Karena apa? Bid'ah itu memang dasarnya kejahilan. Dasarnya adalah kejahilan. Buktinya ada dalil. Contohnya dalil bid'ah itu. Pasti dalil umum semuanya. Allah suruh kita buat baik kan elok tu mah. Kan ya? Asal elok menurut Allah, menurut awak elok menurut Allah. Siapa sebut? Orang jahiliyah dulu tersesat gara-gara bid'ah juga. Merubah-rubah agama sebelumnya. Tawaf mesti tidak mesti pakaian orang Mekah. Dibuatnya orang Mekah itu orang suci. Kalau orang luar Mekah tidak suci. Oleh sebab itu kain untuk tawaf mesti pakaian orang Mekah. Apa tuan-tuannya? Melakun galih. Melakun galih orang Mekah. Akhirnya apa? Siapa yang tak dapat, baik dia habis stop atau tak punya piti membeli atau menyewa, maka tanggalkan pakaian tawaf telanjang. Subhanallah. Sampai begitu mereka. Apa sebab? Nya kalau terlangsung fatwakan wajib, ternyata bulian tak go. Abi tak disewa doang, tak laku galil. Fahamnya tak? Kan banyak orang bakangan galil tu di agama kan? Iya tak? Dia berubah agama supaya laku galil. Akhirnya dirubahnya agama Nabi Ibrahim sehingga jadi jahiliyah. Karena dasarnya adalah kejahilan. Itu contoh mereka berbuat sesuatu tanpa ilmu. Akhirnya sesat sampai membuat orang wafat. Nabi berikan peringatan keras. Qatalu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Berarti jangan katakan bahwa segala sesuatu yang ada zaman Nabi dianggung oleh Nabi SAW. Tidak. Seperti yang dipraming oleh sebagian, dibuat gambaran asal Sodo buat sahabat, osanya Nabi. Tidak. Ada yang tidak disahkan, ada yang disahkan. Jadi kalau kita nak buat sesuatu agama sekarang, siapa yang mengesahkannya? Siapa yang mengesahkannya? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dalam perjalanan musafir Umar dan Ammar. Umar bin Khattab. Tentu Umar bin Khattabnya tidak jatuh. Tidak tiba selawat waktu salat tarawih. Amirul Mu'minin Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada. Subhanallah.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Ammar ibn Yasir. Ini yang baru-baru masuk Islam atau senior? Hah? Senior atau orang baru masuk Islam mereka berdua? Hah? Ammar bin Yasir. Senior atau orang baru masuk Islam? Senior. Artinya lama bersama Nabi SAW. Ternyata luput juga dari mereka beberapa ilmu tentang sunnah. Makanya panggillah kalau saya dah semendak beri kan. Nyesangnya nyabui dan sadar. Nah, ya. Jadi kalau ada yang tak mau tentu dia mau panggil le. Sang Umar je ada ndak? Umar saja ada ndak? Tak tentu de inya. Ma'asyiral kiram. Akhirnya ketika Ammar dan Umar sama-sama mimpi di perjalanannya musafir juga. Kalau di dalam kota kan tak ada masalah dengan ini kodo masalah di kodo perjalanan kita musafir. Kalau ketika di Madinah tu ada Nabi tapi tanya langsung kan, ini tak mereka musafir. Menjalankan tugas dari Nabi SAW. Subhanallah. Akhirnya mereka sama-sama wajib mandi juga. Ini kalau wajib mandi masalah ya. Wajib mandi. Dia apa? Dia apa? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi terbang. Nah. Wajib mandi. Berapa cara Ammar? Kalau ni Ammar kan boleh tayamum. Boleh tayamum. Contoh apa tayamum itu lalu joleh. Sama macam ni mau buat apa nomor bin asana kan itu tu cara Allah nado de nabi tentu de le. Pahamnya? Akhirnya buat jauh sendi. Kalau buat jauh sendi pakai apa? Pakai apa gunung? Pikiran atau perasaan. Kan itu ilmunya. Ilmu pikir, ilmu rasa. Dikira-kiralah oleh Ammar. Apanya Ammar? Ammar kalau wudu tayamumnya cendekia lah dojon Nabi kawan. Tapi kalau mandi tentu wudu je mandi besok. Pada penisin mandi dulu lah. Mandi itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Kalau gitu tayamum harus jadi tujuan menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Berapa cara? Pakai tangan. Batal dia lainnya. Doang kata tubuh tak boleh dipegang dah. Wih. Kalau pakai tangan debu tu nyampen ke seluruh tubuh. Batal dia tak? Saya tak paham betul ke? Kan ada tak boleh pegang sudah wudu. Kan ada? Ada. Tu kalau pakai pagannya tayamum mandi. Menurut perkiraannya tadi. Mesti sampai debu ke seluruh tubuh. Tengah pada tayamum tu batal tak tayamum? Nyoba pegang bang tu. Kan ya? Nah, apa cara nak jenta pegang? Buka kain sodo. Situ bakubang di golek di tanah. Contoh di samping riwayat kama tamarragad dabbatu. Seperti bakubangnya kau bawa. Cuman tak dia pun tak kubangan tapi di tanah. Bagolek-goleknya di situ. Kalau tuan-tuan nengok kalah tuan-tuannya kan. Ini tak dapat umum dah. Pergi ke tempat yang tak terlihat. Fahamnya? Payah tak macam itu? Payah tak? Tapi kalau itu adalah kebenaran, payah pun harus kita laksanakan. Sah? Nah, kita tunggu dulu. Apakah seperti itu atau tidak? Mau tahu? Azan dulu. Jangan kemana-mana. Azan dulu kan masuk waktu.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sesuai dengan yang dipikirkannya, dengan membandingkan tayamum dengan mandi. Secara logika logis. Secara logika masuk akal. Karena mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh. Sedangkan Umar radhiyallahu taala dia
Dia undur sampai bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Umar juga tidak punya ilmu. Bukan ilmu tayamumnya, tentang tayamum sudah ada. Tapi praktik tayamum pengganti mandi junub belum sampai kepadanya. Padahal Umar adalah orang yang kemana Nabi, dia selalu ada di situ. Cuman tak semua pula kejadian sama-sama junub pula kan tak pernah kan? Pas ketika dia junub itu, Nabi sedang tidak ada bersama mereka. Hanya mereka berijtihad. Nah, antara Umar dengan Ammar sama-sama ulama senior. Sama ijtihadnya. Sama ijtihadnya? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ilmunya waktu itu belum sampai. Yang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mungkin pokok hukum ada, tayamum boleh. Tetapi bagaimana caranya? Belum mereka terima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu orang dekat Nabi alaihi salatu wassalam, orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ada yang luput dari ilmunya, Umar radhiyallahu taala anhu. Maka waktu itu terjadi beda antara Umar dengan Ammar radhiyallahu taala anhuma. Tentu obatnya, tentu ilmu itu kan bertambah terus. Karena mereka mau belajar. Sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, baru diceritakan apa yang terjadi. Biasalah sahabat seperti itu. Karena jelas tidak sama ijtihadnya. Sah? Tidak sama. Kalau tidak sama itu harus, kalau tidak sama berarti harus ada pemutus di antara keduanya. Tanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi hanya tersenyum. Berarti caranya tidak tepat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sebenarnya Ammar, kamu tidak perlu buka-buka kain segala. Sah? Cukup kamu pukulkan kedua tanganmu seperti ini. Fadaraba biyadayhi 'alal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Thumma nafadha fihima. Kemudian meniupnya supaya jantabal wa nawada. Nah, makanya tayamum tak dilakukan kecuali hanya satu kali, jangan sampai 3 kali lalu babadak tu. Makanya sekali itu pun ditiup. Nah, setelah itu wamasahabihima wajhahu, diusap kedua mukanya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Selesai. Mana sanang kau Ammar kah atau fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Weh, itu kan ditahuinya dan tadi golek roh. Hah? Ammar setelah itu dibuat ya kau jonyo dak lah. Tuan-tuan apa dia tahuinnya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Umar dan Ammar setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, paham mereka bahwa ilmu Nabi lebih sempurna. Oleh sebab itu setelah itu masih tetap mereka berbeda? Hah? Tidak. Pernah di suatu ketika setelah Nabi wafat, Umar jadi khalifah. Nampaknya Umar lupa kembali kejadian itu. Awak lah kodok belajar, bisa lupa ke? Bisa lupa ke? Kau tak cairan tanya awal tadi lupa, dan itu wajar. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak melupakan syariat? Nabi boleh? Ya enggak.
Nanti diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau kita lupa. Suatu saat Umar lupa kembali. Lalu Ammar mengingatkan, "Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, apa kau tidak ingat ketika kita dulu musafir?" "Oh iya san yang nya." Tentu sembilan kali kan sabu ini gaknya kan tidak sabu dalam kisah kan enggak. Kau ngali-ngali kan ini. Kelawak kan jadi itu kan ngali-ngali kan jadi kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda bahwa tidak semua ulama itu menguasai, atau lebih tepatnya tidak satu pun ulama itu yang menguasai seluruh sunnah, dan menguasai seluruh ilmu tentang agama ini. Oleh sebab itu, bolehlah, atau itulah sebabnya mereka berbeda pendapat. Karena ada peluang ijtihad. Contoh lain, ketika terjadi taun di Amwas. Di mana Amwas itu? Di Syam. Di Suriah sekarang. Syam itu dulu 4 negara. Syam itu mencakup 4 negara sekarang. Suriah, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Itu namanya dulu Syam. Jadi di Amwas itu sekarang tepatnya wilayah Syria sekarang, atau Suriah sekarang. Pada tahun 17 Hijriah dan 18 Hijriah. Ketika itu Umar jadi khalifah. Ketika dalam perjalanan diberitahukan ke Umar bahwasanya terjadi taun. Tahu taunnya? Taun tentu penyakit taun, wabah, dan itu menular. Wafat diantaranya sahabat-sahabat mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, aminu hadil ummah, orang kepercayaan umat ini. Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal. Siapa dia? Duta pertama Nabi ke Yaman. Utusan pertama Nabi ke Yaman adalah Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Mereka itu semuanya gubernur Syam waktu itu. Abu Ubaidah wafat, ganti sama Muaz. Atau sebaliknya, Muaz dulu atau Abu Ubaidah. Sehingga saya Abu Ubaidah dulu, setelah itu diutus Muaz jadi gubernur. Kena juga mati radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dikirim adalah Amr bin As yang awalnya menjabat gubernur di Mesir. Nah, alhamdulillah Amr bin As dengan kepiawaiannya, dengan keberhasilannya, dengan kecerdasannya, dengan izin Allah sebelumnya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang disebut dengan orang sekarang dengan physical distancing, LDR dong. Physical distancing, yaitu menjaga jarak seperti corona kemarin. Kan ya? Kan awak suruh jaga jarak deh. Salat semeter jarak ya. Banyaklah tidak setuju gitu. Banyak tidak setuju. Ma'asyal kiram, disuruhnya rakyatnya di Syam untuk berpencar. Masing-masing kelompok paling banyak 5 orang. Di hutan-hutan, di gunung-gunung, sehingga memutus mata rantai penularan itu. Itu oleh Amr ibn As. Karena Amr ibn As ini termasuk salah satu dari 4 manusia super cerdas di era Islam di negeri Arab. Tak pernah dongong?
Soalnya soalnya satu gini tu lah. Nah, salah satunya adalah Amru ibnul As radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar mendengar adanya taun di sana, dia tahu kalau taun itu berbahaya. Oleh sebab itu dia berencana untuk membatalkan kunjungan ke Syam. Tengah jalan ya. Sudah tidak terlalu jauh lagi, perjalanan tinggal sehari atau 2 hari lagi. Padahal ke Syam perlu sebulan kan? Ke Syam kan perlu sebulan kan? Tidak pun apa sebulan waktu itu perjalanan. Tinggal perjalanan 2 hari lagi lebih kurang kalau saya tidak salah. Akhirnya dia putuskan untuk balik ke Madinah. Tapi sahabat yang lain tidak sependapat. Tentu kan di situ ada sahabat juga kan? Sah? Bapak cara aja Amirul Mukminin takut ke takdir Allahnya. Atafirru min qadarillah. Apakah engkau takut pada takdir Allah? Kata Umar, bukan. Kita lari dari takdir Allah sakit ke takdir Allah selamat. Nya kalau tak undur tentu tentunya. Kalau kono nya ikut berguguran daging kita itu. Ujung-ujung para pada corona lewe. Nah, ujung-ujung sirilah. Lah tanggi daging saudara tu ngapo boleh? Jadi zombie. Ya matilah kaum muslimin muslimat. Makanya Umar katakan tak mungkin nyembur rombongan banyak. Ada ulama situ banyak, para mujahidin dan sebagainya. Sah? Tak mungkin beliau bawa ke dalam situ. Tapi yang lain protes. Tak bolehlah ini takdir buyanya. Ya Amirul Mukminin. Terus makanya terjadi pula sedikit perselisihan pada pendapat. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu menanyakan, ada tak kalian punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau berbeza pendapat tentu memutuskan, kalau terjadi perbedaan pendapat ke mana awak pai? Ke wali desa? Ke PRW? Kepala dusun? Kemana pai? Iya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan sang balik sang tak. Tunggu loh. Ya adanya kalau masalah khilafiah nak selesai masjid di luar selesainya. Jatuh buat jemaah ada. Tak itu tak penyelesaian tuan-tuan. Masalah khilafiyah petunjuknya jelas dari Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih paham tentang masalah sesuatu, kembali pada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah Al-Quran. Kembali pada sunnah, kembali pada Rasul, pada hadisnya. Kalau masih hidup beliau langsung. Tapi setelah beliau meninggal, maka kepada hadis-hadisnya. Tu Allah masih hidup mah. Tu kata aras wak. Tak ada kan? Bisa pakai aras. Tak. Tu apa? Bisa undang Jibril turun. Dia ngaku-ngaku leleweh. Kalau dia masajid kah? Kalau ada ngaku datang Jibril, dia makan wahyu. Nabi palsu dia. Nabi palsu apa hukum? Kalau dia masajid. Apa kalau masajid? Tak sikut sampai ibadah lah. Apa makna? Apa makna? Dia kalau tak sikut sampai ibadah lah. Apa makna? Kabio dia. Tak masajid sampai lah. Berarti tak orang Islam lah. Kalau ngaku jadilah Nabi. Sekalipun mengakui Nabi Muhammad Nabi. Ya dong nyabut ya. Orang bersyahadat je kapiun je ustaznya. Tak pernah ada orang bersyahadat di kapiun di ulama nya. Kerana ia itu nyimat. Dalam tanggung-tanggung ulama Mesir lor. Allah Musta'an. Itu dikulah dia awak.
Ada ndak orang bersyahadat yang dikafir oleh Allah Ta'ala? Inyo bersyahadat tapi dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Ada ndak? Ini buatan tu, nak ada tantu sendiri ya. Lain. Siapa? Ini imam buat tadi. Imam, mana imam? Apa surat Al-Munafikun ya? Surat Al-Munafikun apalnya? Lain? Malu lah imam kau. Taib. Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi, berarti bersyahadat kan? Innaka la Rasulullah, engkau benar-benar Rasulullah. Lalu Allah katakan, wallahu yashhad, Allah juga bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulnya. Tapi Allah ya'lam, Allah tahu. Kalau kita kan enggak tahu kan? Allah tahu, innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik itu benar-benar dusta. Ini munafik i'tiqadi ya, bukan munafik amali. Bukan yang kalau berkata duto, janji mungkir, itu amali. Itu perbuatannya perbuatan orang munafik. Kalau munafik i'tiqad, ini contoh-contoh Islam tapi kafir. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sumpah Islam ya, junnah sebagai perisai. Untuk apa? Untuk memalingkan dari jalan Allah. Habis itu, sa'a ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu karena mereka mengaku beriman, thumma kafaru, tapi kafir. Fatubi'a ala qulubihim, lalu dicap dalam hati mereka. Cap apa? Cap apa? Cap iman atau cap kafir? Cap kafir. Anna yufakun. Kenapa ya mereka bisa dibikin ragu? Sejelas itu, tapi mereka ragu. Yang bikin ragu itu dua sih. Satu memang tidak masuk ilmu itu. Yang kedua karena ada kepentingan. Ada maksud yang tidak tercapai gara-gara Islam itu. Itulah Abdullah bin Ubay. Dulu ini lah berusaha untuk diangkat jadi haji di Madinah sebelum Nabi hijrah. Nah, datang hijrah Nabi hilang kisah. Itu tidak ada hilang dah. Ini nak jadi pemimpin Arab di Madinah. Tiba-tiba datang Nabi hilang konsep itu. Tidak jadi. Makanya dia pura-pura masuk Islam. Tapi bekerja keras untuk menghancurkan Islam, Nabi dan para sahabat. Bisa? Tidak mungkin. Jelas? Jadi kadang bilang, kayong si ada orang kafir, apa boleh ada Arab Saudi masuk tanah suci? Kan tak boleh masuk tanah suci orang kafir kan? Weh, ada dia musuhat lagi. Dulu zaman Nabi orang kafir munafik itu ndak cipi haji umrah aja dah, salat sama Nabi. Kan munafik kafir tadi kan? Siapa yang kafir kan? Allah Ta'ala. Ada enggak orang bersyahadat juga dikafirkan oleh sahabat? Lain mandang tuntun bana. Ilai. Siapa yang ngaku jadi rasul setelah Nabi wafat? Musailamah al-Kazzab.
Bersyahadatnya tu enggak? Bersyahadat tu enggak? Ini enggak bersyahadatnya? Lain. Bersyahadat. Apa syahadat? Sama jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Enggak bersyahadat lah. Pasti bukan nikah je bersyahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dek kafiunya? Ditambah syahadat deh. Wa asyhadu anni rasulun ma'a rasulillah. Saya juga bersaksi, saya ini rasul juga di samping Rasulullah. Diikutin nyebutnya kalau main. Tentu kalau mainnya. Tak jawab, apa cara adalah tu. Kecana anda itulah lagi paknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah yang menyebabkan dia keluar dari Islam walaupun bersyahadat. Jadi kalau dia bertanya mereka, tidak ada orang di kampung orang bersyahadat adanya. Dia jangan ambil jagonya. Jangan ambil. Dia terlambat jago itu masalah. Walaupun lebat titil ulama gitu tapi terlambat jago. Seperti jentar lolok TGI juga. Ini kalau lolok TGI itu buka dunia dan berita. Lain muqasyid, lain dan di muqasyid. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa ni tuan-tuan? Serius je lah. Apa ni? Nah, kalau apa ni sudah ada tak mesti salah saya gininya dunia saya tadi soal ya. Kan ada leh. Alhamdulillah. Bila paham maksudnya bahwasanya kadang-kadang ada hal-hal yang belum diketahui oleh orang atau belum dipahami oleh kita. Itu yang menyebabnya kadang-kadang kita tidak sama. Dan saat itu kita mesti berbeda. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya selalu menyampaikan ilmu dan dakwah. Menyampaikan ilmu dan dakwah. Dan dakwah itu perlu hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kalau sampai ngiwangi Umar tadi je Ammar berbantah kan. Wah ngak bonong punya, ada lo yang guliang ninya. Kan ya? Tadulnya Ammar eloklah dene wang padang nang salat yang nanti lah masuk Nabi lu ninya. Kan ya? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka saling menghormati sampai datangnya ilmu itu. Setelah sampai ilmu, maka dituruti yang ada ilmunya. Itu salah-salah mereka, ya, ghafarallahu ma salaf. Kalau kalian taubat, Allah ampuni yang telah berlalu. Tapi kalau seandainya la tentu yang benar, tidak jombo ninggian dan batil itu, terpaksa tertanggung dosa lama, tambah dosa baru. Makanya ketika terjadi khilaf harus kita maklumi. Kalaulah sejelas Umar bin Khattab, ada saja hadis yang belum sampai kepadanya setelah Nabi wafat. Berarti selama hidup Nabi ada yang ilmu yang belum sampai kepadanya. Tadilah akhirnya ketika nak memutuskan tetap masuk ke Syam atau balik ke Madinah, beliau bertanya kepada sahabat yang jumlahnya ramai itu, siapa di antara kalian yang punya ilmu tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasalnya apa? Tidak bagus kita meneruskan padahal sebagian tidak mau, atau narik pulang ke Madinah sebagian tak rela. Sah? Leo dia berjalan tengah bantah. Woi, perjalanan sebulan tu sambil tak bantah leo dah. Ponek dah. Sang lain nak bantah lah ponek, apalagi babat. Nya kalau dipasok dia Umar ini Amirul Mukminin kan bisa masuknya kan. Pokok pulang. Apanya dia lah. Kan itu kan bisa adanya. Tapi di belakang kan dia waponya ndak ngerti presiden. Kan jadi itu tuan-tuan.
Dibe makan wawo juga. Ndak dibe makan lobio lele. Kena ya? Dibe MBG deh. Wawo. Ndak be nala makan. Hah? Macam untuk ngutuk. Tapi dia lo oleh. Iya, orangnya ndak. Nah, itu makanya Umar radhiyallahu anhu tidak mau memaksakan dan tidak pula mau mengikuti yang salah. Dia tahu bahwa pergi itu salah dan dia tahu bahwa pulang itu lebih benar. Cuman ilmunya sekarang dari Nabi belum ada. Akhirnya majulah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman senior atau junior? Senior, alhamdulillah. Masuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semuanya senior. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Apa katanya? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya punya ilmunya, ya Amirul Mukminin. Saya mendengar Rasulullah. Oh, ternyata ilmu itu ada pada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Saya tahu ilmunya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin qaumin wa antum fiha," apabila terjadi di suatu negeri kalian berada di situ, fala takhruju minha. Kalau ta'un itu terjadi di suatu tempat, kalian saat itu berada di situ, jangan keluar. Jangan apa nak boleh kalau lockdown. Apa sebab? Kalian akan membawa bibit itu ke tempat lain. Kalian sudah punya bibitnya. Sudah punya bibit penyakit itu. Jangan keluar. Nanti bawa mudarat bagi orang lain. Wa idza waqa'a bi ardin walastum fiha, bila terjadi di suatu tempat kalian tidak berada di situ, fala tadkhuluha, jangan masuk. Apa dia dilarang masuk? Apa dilarang masuk? Karena perintah Allah, jangan masukkan diri kalian pada kerusakan. Mau kok merusak tak? Betul ya? Lainnya lama. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian pada kerusakan. Paisaki usak tak? Paisaki usak tak? Rusak. Bahkan mati mah. Kan sudah 2 orang gubernur yang orang-orang saleh. Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mati. Gara-gara itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk jawab. Masuk. Maka petunjuk Nabi SAW ketika terjadi kita sedang di luar, jangan masuk. Kalau kita terjadi ketika kita sedang di dalam, jangan keluar. Karena mengambil mudarat dilarang dan membawa mudarat pada orang lain juga dilarang. La darara wa la dirar. Jangan beri mudarat pada diri sendiri dan juga pula mendatangkan mudarat bagi orang lain. Nah, bagaimana Umar menyikapi ini? Bagaimana Umar menyikapi ini? Mak, tak jawab itu, Bu. Umar kalau basuh Nabi taat atau enggak? Nah, kalau togang dia Nabi masuk dia? Enggak. Nah, sekarang Umar mantap. Makanya dibawanya seluruh pasukan untuk kembali ke Madinah. Walaupun misi boleh dikatakan gagal kan? Kan tidak sampai sah, tapi taat pada Allah dan Rasul diutamakan. Dia banyak contoh tuan-tuan. Tambah leh. Terjadi khilaf, habis itu selesai dengan apa? Dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh lain, ketika Nabi menjelang meninggal, diangkatnya panglima pasukan seorang anak yang masih muda belia. Siapa nama?
Usama bin Dasman. Hah? Alun ngantuk lagi, alhamdulillah. Tidak Usama bin Dasman, Usama bin Zaid, umur baru 18 tahun. Untuk berperang melawan Romawi. Sah? Ketika Nabi wafat, sebelum berangkat digantikan oleh Abu Bakar. Nah, sekarang kan Nabi kan tidak ada lagi. Nah, setelah itu ada yang menyampaikan masukan. Ya Abu Bakar, Usama kan masih muda belia. Kenapa tidak senior-senior saja diangkat? Kan jenderal mesti senior. Tidak boleh lintas apa namanya? Lompat jabatan. Nah, berarti lompat jabatan boleh tidak ya? Hah? Kalau patut boleh saja. Karena yang ngangkat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah dengan wahyu, dengan ilmu, bukan dengan hawa. Kalau dia anak angkat, bukan. Akhirnya diusulkan lagi Abu Bakar dan yang lain. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, la umnafizanna, saya pasti akan melaksanakan ma amara bihi Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Alasannya adalah Rasulullah. Tidak ada pikiran-pikiran lagi. Nak junior, nak senior, ada yang lebih jenderal dari dia. Tidak. Ini Rasulullah yang tunjuk, saya tidak batalkan. Masih kita laksanakan. Masya Allah. Tidak tanggung-tanggung. Abu Bakar mengantar dan melepas kepergiannya. Usama di atas kudanya, Abu Bakar di bawah. Padahal dia adalah khalifah. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan, iya, tapi ada hadis, selesai. Saya tutup dengan kisah ditunjuknya Abu Bakar sebagai khalifah. Sah? Siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Langsung dia angkat beliau atau terjadi khilaf dulu? Hah? Langsung diangkat atau terjadi perbedaan pendapat dulu? Terjadi perbedaan pendapat, woi. Orang Ansar rapat pula mereka sesama Ansar. Orang Muhajirin rapat pula sesama Muhajirin. Orang Ansar mengatakan kita lebih berhak jadi pemimpin setelah Nabi. Alasannya apa? Kita orang pribumi, pemilik tanah ini. Sahih? Betul kan? Betul apa salah? Betul. Secara logis mereka punya alasan logis, punya alasan filosofis. Bagus. Tidak ada yang salah itu. Betul pendapat itu. Orang Muhajirin berpendapat pula, yang pertama-tama memperjuangkan Islam ini bersama Rasulullah siapa? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Tentu yang senior-senior ring satu harus lebih dahulu. Sahih? Weh, mana yang senior, Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Mereka yang susah payah dulu berdakwah, sampai banyak yang syahid. Sah? Mereka wajar pula berpendapat seperti itu. Sah saja. Jadi akhirnya belum ketemu. Akhirnya Umar dan Abu Bakar pergi menjumpai orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah yang sedang rapat di situ. Terjadi diskusi, dialog tentang siapa yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mereka belum punya ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Lalu datang Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Tahu Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi, membawa penyelesai masalah.
Apa penyelesai? Apa yang jadi penyelesai? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu diangkat dari suku Quraisy. Kalau suku Quraisy orang mana? Muhajirin. Orang muhajirin. Itu tiap wangi wana Syiah ke Abu Hurairah. Syiah akan sangat memusuhi Abu Bakar dan Umar. Allah musta'an. Nak tentu, ai soal aja kita sodoh. Nah, ma'asyiral kiram, mendengar hadis itu seluruh sahabat menyatu. Akhirnya dimulai dengan Umar membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Alhamdulillah, selesai masalah. Walaupun awalnya berbeda. Ternyata yang bikin beda itu ilmu yang belum sampai di antaranya. Setelah sampai, mereka pun menyatu karena jelas. Otomatis Ansar tereliminasi. Sah? Woi. Otomatis Ansar tereliminasi. Apa makna tereliminasi kah? Tidak bisa dicalonkan. Sebab apa? Nabi sudah memutuskan. Dan mereka dulu berjanji sama Nabi, sam'u wa ta'ah, mau mendengar dan taat, suka atau tidak suka. Jelas? Fil mansyati wal makrah. Dalam keadaan suka ataupun tidak suka, harus taat pada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu tak mereka rubah walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Radhiyallahu anil muhajirin wal ansar. Dan semoga kita pun hendaknya menjadi ansarullah dan menolong agama Allah, yaitu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seperti yang ditentukan dan diajarkan oleh para sahabatnya kepada kita. Baik, barangkali sampai di sinilah dulu Ustaz. Cukuplah dulu ya. Hah? Ustaz tidak rela diberhentikan. Cukuplah dulu ya. Nah, ambukkan loh Ustaz. Nanti marah orangnya kalau saya sambung lagi. Dah, kita cukupkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Heran juga kalau saya ngaji tidak ada yang bertanya. Ustaz lain banyak yang bertanya. Apa sebabnya? Hah? Jangan tuan ragu dengan saya. Tidak ada apa Ustaz jawab pertanyaannya. Ayolah. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyatu dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kalaupun ada terjadi perbedaan di saat mesti berbeda, maka kita harus saling mengingatkan dan kita harus berani untuk mengikuti yang datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.